banget ya guys pemandangan di kota-kota ini. Jadi pengen traveling lagi nih. Ayolah jalan-jalan sama Like It. Tapi kali ini Like It akan ajak kalian traveling ke tempat yang berbeda banget guys. Like It akan ajak kalian menyambangi kota-kota mati populer di dunia guys. Dibilang kota mati ya karena pernah hidup sih pastinya. Tapi gimana sih ceritanya sampai kota bener-bener mati? Karena hantukah? Atau ada faktor lain? Ini dia ceritanya guys. Kota Pripyat di Ukraina atau sekarang lebih dikenal dengan nama Chernobyl. Kota ini tadinya merupakan tempat tinggal untuk para pekerja Chernobyl guys. Sengaja dibangun loh demi melancarkan proyek Chernobyl, proyek ambisius Uni Soviet saat itu. Oh iya, Chernobyl adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di Uni Soviet. Pada 26 April 1986 terjadi kecelakaan fatal guys. Saat itu, tim penguji sedang melakukan simulasi pada salah satu reaktor pembangkit nuklir Chernobyl. Namun, salah satu reaktor di pembangkit nuklir tersebut meledak. Radiasi nuklir saat itu menyebar cepat guys. 40 jam setelah ledakan, 50.000 penduduk kota Pripyat diperintahkan mengungsi. Radiasi yang sudah terlanjur menyebar menyebabkan ribuan orang di kota itu tewas bertahap. Kejadian ini juga diangkat nih menjadi miniseri yang tayang di HBO. Kesuksesan miniseri berjudul Chernobyl bikin netizen malah penasaran dengan kota ini guys. Makanya sekarang jadi tujuan wisata. Karena beberapa tempat masih terdeteksi radiasi, tempat-tempat yang bisa didatangi juga terbatas. Wisatawan juga harus pakai masker dan sepatu bersol karet loh. Pemerintah di sana juga membangun berbagai akomodasi wisata, meski nggak sewah tempat-tempat wisata pada umumnya ya. Di sana juga ada hostel berkapasitas 50 ranjang bernama Hostel Pripyat. Hotel ini nih berjarak 15 km dari lokasi kebocoran nuklir guys. Di hostel ini ada radio yang akan menyiarkan siaran khusus saat industri nuklir Chernobyl masih beroperasi. Kalau yang ini adalah desa Haochuan di Pulau Shengshan, China. Lokasinya sebelah timur kota Shanghai. Haochuan adalah desa nelayan yang sudah ada sejak tahun 1950 dan sangat ramai pada tahun 80-an. Namun karena akses yang sulit dijangkau dan keadaan ekonomi yang tidak baik serta buruknya fasilitas pendidikan, banyak nih warga yang meninggalkan desa ini tahun 90-an. Lama tak berpenghuni, tumbuhan liar pun menutupi rumah-rumah di desa ini guys. Membuat desa ini jadi sangat cantik. Tahun 2017, pemerintah kota setempat akhirnya menetapkan tiket masuk bagi wisatawan yang berkunjung ke sini. Kalau ngomongin tempat kosong, Pulau Hashima di Nagasaki, Jepang inilah jadi salah satu yang populer. Pulau Hashima dihuni selama sekitar 1 abad antara tahun 1887 hingga 1974. Ada ribuan orang tinggal di sana bekerja di tambang batu bara. Di tahun 1890, pulau ini dibeli Mitsubishi. Mereka juga membangun gedung bertingkat di tahun 1916. Selama Perang Dunia II, pulau ini menjadi lokasi kerja paksa untuk tahanan asal Cina dan Korea. Banyak pekerja nih yang mati karena kondisi kerja yang ekstrim. Pulau Hashima ditutup tahun 1974 karena sudah tidak memiliki lagi nih persediaan batu bara. Bangunan pun terbengkalai guys. Kisah seram di masa Perang Dunia II menghantui pulau ini. Tapi kisah seram ini justru menarik perhatian nih. Makanya di tahun 2009 Pulau Hashima dibuka untuk tujuan pariwisata guys. Kalau kalian ke Turki, pastikan mampir ke Kayakoy atau dikenal juga dengan nama Rock Village ya. Dibangun pada abad ke-18, ada nih 500 reruntuhan rumah di sini. Dulu kota ini dikenal sebagai Livisi. Dihuni oleh Muslim Anatolia dan Kristen Ortodok Yunani secara berdampingan sejak awal abad 14. Sampai kemudian perang Yunani Turki di tahun 1919 sampai 1922 memuncak pada pengosongan 6.500 penduduk Kristennya. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, warga Yunani menyerang Turki dan berusaha merebut tanah mereka guys. Perdamaian akhirnya tercapai di tahun 1923. Kedua negara sepakat menukar populasi. Livisi pun ditinggalkan oleh penduduknya. Dan tahun 1957, gempa menghancurkan sebagian Livisi guys. Kota Livisi berganti nama nih jadi Kayakoy. Sekarang tempat ini jadi monumen sejarah dan bisa didatangi wisatawan guys. Kalau yang ini guys, Krakow. Kota cantik dari abad pertengahan di Basilicata, Provinsi Matera, Italia. Kota ini tadinya dihuni oleh lebih dari 2.000 orang. Namun sayangnya, Krakow sering banget dilanda bencana guys. Di rentang tahun 1892 sampai 1922, kondisi pertanian yang buruk membuat 1.300 warganya pindah ke Amerika Utara. Namun, bencana alam yang terus melanda Krakow membuat warga lain ikutan pindah ke kota lain nih.
Tanah longsor di tahun 1963, banjir bandang di tahun 1972, dan gempa bumi di tahun 1980. Sekarang kota ini kosong loh. Reruntuhan bangunan indah ini jadi lokasi wisata dan syuting film aja guys. Selamat datang di Body State Historic Park. Ini adalah kota bekas tambang yang ditinggalkan warganya. Terletak di California, Amerika Serikat, kota ini dulunya adalah kota para penambang emas, guys. Oh iya guys, dulu nama kotanya Body, berubah jadi The Body State Historic Park tahun 1962. Kota ini ditinggalkan karena mulai 1881 tambang emasnya menipis nih. Kemudian kebakaran hebat melanda di tahun 1932. Sejak itu, kota ini ditinggalkan semua warganya. Kota ini jadi benar-benar kosong di tahun 1940, guys. Sekarang, kota ini jadi tempat tur wisatawan yang kepo nih sama sejarahnya. Katanya nih guys, kalau sedang keliling kota ini, suka ada suara anak kecil main di jalan loh. Terus ada perempuan yang merajut di teras rumah. Aduh, kalau kalian kesini juga hati-hati ya. Ada kutukannya nih. Gak boleh ada benda yang keluar dari kota Body. Secuil batu pun gak boleh ya. Kalau kalian nekat, dipercaya akan sial terus sampai tuh barang dibalikin. Padahal males amat ya, nurut aja lah guys.